cek ya. Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, siang ini atau sore ini dari teman-teman Indonesia bagian timur, kita mengadakan istilahnya kelas inspirasi untuk modul Nusantara, terutama untuk teman-teman atau Nusantara. Tidak terkecuali nanti untuk bimbingan atau mahasiswa pengampu dari Bapak Tris, Bapak Hadi, dan Ibu Ambiro. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Terima kasih teman-teman sudah memberikan waktu, terus kemudian istilahnya belajar lebih, sharing lebih dengan kami yang ada di sini. Oke, teman-teman, jika melihat tayangan ini nanti atau siaran ini atau kalau saya sih enak-enak mengajarnya seperti ini. Jadi kita seperti ngobrol, tidak ada ya formal-formalan, tetapi esensinya kena begitu. Nah, sudah hadir di samping saya Bapak Ridho Kurnianto. Kalau saya sih akrabnya atau nyamannya memanggil Ustadz Ridho begitu, karena di samping beliau adalah dosen dari FAI Fakultas Agama Islam, juga tokoh masyarakat juga. Nah, tokoh masyarakat di desa Ngrukem ya, jadi di desa Ngrukem, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Sekaligus teman-teman di sini nanti kehadiran tokoh besar nih, Pak Ridho ini selain tokoh masyarakat juga, ternyata tokoh Riok juga. Nah, ini yang menarik. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena beliau ini adalah Ketua Yayasan Riok. Ketua satu Yayasan Riok Kabupaten Ponorogo. Ya, ini jabatan yang sangat prestisius untuk kami yang ada di Ponorogo, terutama teman-teman seniman yang ada di Ponorogo, terutama seniman Riok. Nah, dari tahun berapa Ustaz kalau saya boleh tahu untuk Ketua Yayasan Riok 2019 sampai 2024. Oke. Nah, itulah teman-teman yang hari ini mau kita sampaikan. Oh ya, satu temanya lagi yaitu budaya lokal, budaya nasional, dan budaya internasional. Nah, ini yang menarik. Apa sih hubungannya antara budaya lokal, budaya nasional, terus kemudian nanti menuju ke budaya internasional, apalagi ini hubungannya dengan Riok yang lebih spesifik. Terus lebih spesifiknya, apa sih yang menarik dari Riok ini? Bagaimana sih Riok ini bisa menjadi budaya internasional? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Ridho secara sepenuhnya begitu. Makatan Ustadz bisa dimulai untuk atau mau memperkenalkan sedikit dulu? Sudah ternyata. Oke, baik. Sebelum saya mulai, ini saya share dulu sebentar untuk materinya. Oke, sebelum saya share, teman-teman istilahnya nanti akan ada jeda. Saya tak ganti baterainya kamera dulu saat ini. Ternyata ada peringatan low baterai. Nah, sebentar saya mengganti kamera dulu baterainya. Oke. Saya lupa tadi ada cadangan baterainya ternyata. Oke. Belum masuk gambar. Cek. Lupa tadi saya belum ganti baterai.
Cek. Oke, teman-teman, mohon maaf gambarnya masih hilang ya, tapi ini saya share dulu. Saya share dulu untuk apa materinya. Oke, teman-teman bisa dengar suara kami? Saya. Bentar, saya cek dulu untuk kamera kami. Bentar, saya stop sharing dulu. Cek. Cek. Halo. Ya. Oke, teman-teman, saya share screen dulu ya. Mohon maaf untuk apa namanya kendala teknis tadi. Oke, saya share untuk materinya hari ini. Oke, ini materinya. Ya, oke. Monggo, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman sekalian di seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan beberapa hal tentang seni Reog Ponorogo. Ya. Jadi seni Reog Ponorogo ini memang milik orang Ponorogo. Jadi digali dari kearifan lokal Ponorogo. Ya. Pertama karena nama Reog sendiri ini tidak ada dalam kamus, saudara sekalian. Jadi Anda kalau mencari kata Reog, maka tidak ditemukan yang pakai huruf Y ya. Di kamus itu langsung R-E-O-G. Nah, kenapa Reog ini tetap menjadi nama untuk seni adiluhung Ponorogo, ya Reog Ponorogo, ini salah satunya adalah ciri khas bahwa seni ini memang hanya milik orang Ponorogo atau masyarakat Ponorogo. Ya. Jadi sekalipun tidak ada dalam kamus, ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa Reog ya dengan nama Reog memakai Y ya itu asli milik orang Ponorogo. Alasannya nanti akan saya sampaikan. Nah, karena seni ini memang digali dari jati diri atau karakter masyarakat Ponorogo yang lahir satu versi sejarah itu berbarengan dengan eksistensi orang Ponorogo di Ponorogo. Ya, jadi kalau dalam bahasa sederhananya itu bersamaan dengan babat Ponorogo. Ya. Kenapa? Karena dari sisi alat peraganya, ya di situ di dalam gambar ini adik-adik bisa lihat ada caploan, ya caploan itu yang
kepala harimau, ya itu namanya kepala caploan harimau, tadi. ya caploan namanya. Lalu yang di atas ya yang namanya dadak, ya dadak merak, itu namanya dadak merak atau rengkek. Ya dalam bahasa Ponorogo rengkek merak. Ya. Yang di bawah itu caploan itu terbuat dari, kalau Kayu. dulu di dalamnya itu dari kayu, lalu dibalut dengan kulit. Ada yang asli dari kulit harimau atau macan, ada yang tiruan atau modifikasi dari kulit sapi atau kulit lembu dan kulit kambing. Nah ini yang jadi persoalan ya dalam perkembangan reog Ponorogo, nanti kita jelaskan pelan-pelan. Ya, sambil diskusi ya, jadi saya katakan sekali lagi, ada satu versi bahwa sejarah reog itu bersamaan dengan babat Ponorogo. Ya, namun demikian nanti ada versi-versi yang lain. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa reog Ponorogo itu memang milik asli ya masyarakat Ponorogo. Nah kalau dilihat dari sejarah ini, adik-adik sekalian, ada banyak versi ya sejarah, baik berbasis sumber lesan atau sumber tutur maupun sumber dari literatur atau referensi. Ya. Nah dari sekian ragam versi itu, lalu yang dipakai sebagai basis pertunjukan, ya sebagai landasan, Mbak Oki. Landasan pertunjukan reog itu hanya dua. Yang satu versi Bantarangin, ya. Lalu nanti dalam perkembangannya melahirkan reog panggung. Reog panggung itu reog yang difestivalkan, reog yang ada ini urut-urutan atau sistematika tarinya, Pak Oki. Iya, jadi sudah dibuat cerita Panji, ya. Jadi ada tarian-tarian yang dibuat secara sistematis dan mengikuti alur cerita. Urutan ceritanya. Benar, ada ceritanya. Nah, inti ceritanya itu akhirnya seperti ini. Oke, betul. Ada lima tahapan tari di reog. Versi pertunjukan Bantarangin ini, tari warok, lalu tari jatil, ganongan, kemudian klono, ya, klono Siwandono, dan dadak merak yang barongan. Nah, yang kedua itu namanya versi Suryo Ngalam. Yang versi Suryo Ngalam ini basisnya adalah satir, sindiran. Ya, dari aspek politik ini dari Ki Demang Kutu. Demang Kutu itu namanya Suryo Ngalam, yang dulu pejabat kerajaan Majapahit, Pak Oki. Waktu itu masa pemerintahan Brawijaya V, yang kebetulan di Brawijaya V, Prabu Brawijaya V ini ada penyimpangan, ya, penyimpangan kebijakan yang dikritisi oleh Ki Ageng Kutu yang waktu itu jadi Demang, ya. Ki Ageng Kutu atau Ki Suryo Ngalam, karena kebijakannya itu lebih memihak kepada keluarga, kepentingan pribadinya. Ya, dalam hal ini permaisurinya yang bernama Campa, Putri Campa itu. Nah, sehingga karena dianggap tidak pro rakyat, tidak memihak kepentingan rakyat, akhirnya beliau ngasih saran, ngasih kritik, tetapi kemudian malah dimarahi, ya. Jadi pada akhirnya itu konon dipecat, ya, dari jabatannya sebagai Demang. Tetapi kritiknya ini melahirkan seni reog Ponorogo. Jadi kritiknya itu disampaikan dengan cara yang unik misalnya. Iya, jadi akhirnya diilustrasikan, bukan demo, tetapi dikemas menjadi seni budaya. Ya, nah di situ versi ini, versi Ki Ageng Kutu atau Suryo Ngalam. Nah ini tadi yang alat peraganya, dadak merak tadi, macan itu mengilustrasikan Brawijaya V.
meraknya mengilustrasikan Dewi Permaisuri. Jamba. Ya. Jadi seolah-olah di situ ingin mengatakan bahwa Prabu Brawijaya V ini ditunggangi oleh wanita permaisurinya itu. Diwujudkan dengan burung merak. Betul. Nah, karena ini sindiran, maka ekspresi tarinya tidak sama dengan yang versi Bantarangin. Ya, lebih ke ekspresi ya satir, ekspresi sindiran. Jadi tarian-tarian yang terkenal dengan edrek, ya, tari edrek itu tari pinggul yang mengekspresikan sebuah kritikan bahwa jangan seperti itu, ya. Karena itu penari jatilnya itu dari peran laki-laki, ya, seorang laki yang berdandan menyerupai perempuan, pakai kemben adat Jawa itu, kemudian pakai dandanan-dandanan menyerupai wanita. Itu untuk menunjukkan bahwa seolah-olah Prabu Brawijaya Prabu Brawijaya V dalam posisi yang tidak adil itu kayak banci, karena takut sama perempuannya atau istriannya itu. Nah, ini dua versi inilah yang kemudian berkembang menjadi landasan pertunjukan. Bantarangin nanti melahirkan reog panggung, reog yang kita lihat itu, iya, yang tahun sudah ada sentuhan tari modern berbasis sanggar-sanggar tari. Kalau yang versi Suryo Ngalam itu nanti melahirkan reog kerakyatan, yang kemudian berkembang menjadi reog obyok, ya, obyok. Istilah obyok itu muncul tahun 90-an, ya. Ini dari sisi perkembangan reog Ponorogo. Nah, yang adik-adik lihat yang sampai ke dunia internasional itu lebih ke versi yang Bantarangin, ya, festival. Nah, versi yang justru itu mengakar sampai ke pelosok-pelosok kampung di Ponorogo itu ya reog yang versi obyok atau yang dilandasi oleh versi pertunjukan Suryo Ngalam. Nah, jadi kalau adik-adik nanti lebih dalam mengkaji reog, ternyata reog itu ada variasi-variasi seperti ini. Tetapi semuanya itu dalam koridor reog Ponorogo, baik yang versi Bantarangin maupun versi Suryo Ngalam, itu semuanya adalah reog Ponorogo. Makna nilainya itu nanti akan berpulang kepada alat peraga utama. Betul. Yang pakai caplokan sama dadak merak itu. Jadi keseluruhan reog Ponorogo itu sebenarnya muaranya, nilai filosofisnya ada di dadak meraknya itu. Itu dari sisi sejarah dan landasan pertunjukan. Nah, kita kembali ke nama tadi Pak Ki, ke nama reog pakai Y gitu ya. Nah, nama reog pakai Y ini kenapa dipertahankan oleh orang Ponorogo, tidak ikut kamus? Karena ini memang khusus untuk menamakan seninya orang Ponorogo. Ya. Kalau yang pertama dari sumber tutur itu gini Pak Oki. Jadi Z itu lebih ke dialek Ponorogan. Betul. Nah, sehingga ditulis membawa dialeknya. Antara E dan O itu seolah ada pemberatan. Reog. Ya, reog. Itu dalam pelafalan Ponorogan tidak bisa cuma reog, gitu ya. Reog itu tidak bisa, tapi reog. Jadi ada penekanan orang Ponorogo itu memang dialeknya berat. Iya. Iya, makanya reog. Tidak bisa reog, gitu tidak bisa, atau reog tidak bisa. Tapi lebih ke pemberatan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa dialek Ponorogan itu dibawa ke penamaan reog Ponorogo. Nah, dasar yang lain banyak sekali ini. Nah, tetapi ternyata kalau kita telusuri dari referensi ilmiah Pak Oki, sampai ke Serat Centini, lalu manuskrip di Belanda, lalu koran-koran di Belanda, jurnal nasional yang ditulis oleh orang luar dan orang Ponorogo, orang Indonesia,
yang dari Solo itu. Nah ini semuanya pakai Reyok. Ada yang pakai ejaan lama Rejok, ya, berarti kan pakai Y ya. Dan ada yang sudah pakai Y, sudah disempurnakan. Oke, jadi intinya nama Reyok ini sekaligus untuk menunjukkan ini memang karakter orang Ponorogo. Jadi bukan Reyok. Bukan Reok. Iya. Nah kalau Reyok. Kalau beberapa konteks, ya ini mungkin di antara adik-adik ini ada yang sempat melihat nama Reyok, Reyok tanpa Y ya Pak. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa pernah suatu saat ketika Ponorogo diampu oleh seorang bupati yang bernama Pak Markom Singotimejo. Nah, beliau ini branding Ponorogo kebetulan pakai nama Reyok. Tapi tidak pakai Y. Nah, kenapa tidak pakai Y? Karena untuk branding itu kemudian ada setiap hurufnya ada kepanjangan untuk memotivasi pembangunan Ponorogo. R-nya resik, E-nya indah, O-nya omber, G-nya girang gumirang. Ini sebenarnya branding. Jadi Reok dan Reyok yang pakai Y itu sama benarnya. Cuma penjelasannya yang Reyok tanpa Y itu untuk branding pembangunan Kota Ponorogo atau Kabupaten Ponorogo. Ya, jadi sama-sama benarnya, cuma kalau untuk menamakan Reyok, seni adiluhung orang Ponorogo itu yang pakai Y. Pakai Y. Iya, benar. Itu dari semua literatur, Oke. Termasuk dari literatur lisan atau tutur. Jadi Reyok itu ada beberapa sumber para warok ya. Reyok itu ada masa ketika tradisi ritual tolak balak itu tumbuh subur. Jadi sebelum kedatangan agama Hindu-Buddha dan sebelum apalagi Islam ya. Nah itu ada ritual tolak balak, kemudian mereka mengilustrasikan Reyok yang pakai dada itu seolah-olah sapu raksasa Pak Oki. Jadi seperti rumpun bambu yang meliuk-liuk. Jadi kalau sapu raksasa itu kan untuk menyapu itu bersih Pak Oki. Nah, yang disapu ini bukan kotoran fisik ya, tetapi berupa penyakit atau wabah. Karena itu kalau saya menggambarkan lebih seperti kipas. Benar. Atau seperti kipas raksasa ya, yang mengilustrasikan itu bisa membuang kotoran-kotoran. Cuma yang dibuang dalam konteks ini adalah penyakit, wabah, atau kalau mungkin konteks sekarang pandemi COVID-19. Makanya ketika meliuk-liuk itu kan menimbulkan suara Reyok kriak itu ya, ketika rumput bambu ini kalau di gesekan dari rangkanya masing-masing Pak bambu dan daun itu menurunkan suara gemuruh kriak. Nah ini yang menguatkan basis penamaan ini, termasuk juga Reyok pakai Y ini, Y-nya itu ternyata yang widi. Ya, jadi maknanya adalah yang widi, Tuhan yang maha kuasa. Jadi Reyok ini sekaligus melahirkan makna atau menyimpan makna bahwa seni adiluhung yang dimiliki oleh masyarakat Ponorogo ini dan sudah menjadi jati diri masyarakat Ponorogo itu selalu ada pelibatan yang kuasa, ya, pelibatan Tuhan dalam segala gerak-gerik masyarakat Ponorogo. Karena itu sekali lagi bahwa nama ini, nama Reyok pakai Y itu adalah nama yang memang dipakai untuk seni Reyok Ponorogo. Kalau yang tanpa Y itu adalah branding. Ya, untuk kepentingan branding Kabupaten Ponorogo masa pemerintahan Bupati Pak Markom Singotimejo. Dan ini tidak perlu dipersoalkan ya. Bahkan nama Reyok dengan Y ini sudah dihakikan. Ya, sudah dihakikan oleh Yayasan Reyok Ponorogo. Ini nomor suratnya ya.
Baik, itu. Saudara sekalian, kenapa kemudian reog kok menjadi merambah ke lingkup nasional nih? Nah, ternyata Reog Ponorogo ini dari sisi persebaran ya itu cepat sekali Pak Ki, cepat sekali dan di luar nalar. Ya, karena ada semacam magnet ya, ada semacam daya penarik, daya tarik khusus nih, spesial nih. Iya, dan daya pemikat Pak Ki. Dari sisi apa? Perangkat utamanya saja, apa namanya, alat peraganya saja sudah menarik Pak Ki. Jadi apa paduan? Kalau datang sendiri teman-teman ini melihat langsung betapa itu belum berbunyi iringannya. Betul. Kalau sudah ada bunyi gamelan reog, wah itu kayak ada magnet. Ya, sehingga ada undangan khusus tadi. Iya. Jadi undangan apa dari sisi irama ritmiknya. Betul. Dari gong, kendang, paduan gong, kendang itu sudah ada irama ritmik ya yang bisa mengundang hati. Makanya ditambah kenongnya tadi. Betul. Karena itu kalau adik-adik nanti datang ke sini Pak Oki dan upayakan bisa datang itu. Teman-teman harus nanti kalau kita lihat sama-sama. Nanti mendengar musik iramanya itu yang ada campuran antara heroik ya, campuran seni yang up-nya yang tinggi, lalu kekompakannya, sampaknya itu. Ini benar-benar memang kayak di luar nalar ketika mengundang secara irama ritmik itu ke masyarakat Ponorogo. Karena itu instrumennya sangat sederhana. Iya. Jadi awalnya itu ya cuma kendang, gong, sama kenong. Itu yang paling penting. Kemudian ada tambahan angklung. Sama sompret. Nah, sama sompret. Sudah ada 5 ini. Hanya ada 5 utama ini. Itu sudah sangat harmonik untuk kayak orkestrasi. Ya, orkestra yang tidak seperti gamelan yang liriknya panjang banyak dan orangnya harus banyak dan harus tempatnya sendiri, terus kemudian latihan sendiri. Ada ini enggak cukup 5 instrumen. Benar. Itu sudah sangat manis istilahnya. Gitu. Karena itu sekali lagi nanti kalau adik-adik melihat ke Ponorogo, begitu gamelan ini ditabuh, orang Ponorogo yang sehari-hari berada di tengah-tengah seni reog Ponorogo tetap saja. Ya. Tetap saja datang. Iya, mulai anak kecil sampai orang tua. Ini selalu terpikat dengan itu. Nah, apalagi orang-orang yang belum pernah kenal dengan reog Ponorogo. Ya, makanya reog Ponorogo ini dimiliki oleh seluruh desa yang ada di wilayah Ponorogo. Semua desa punya, bahkan tidak cuma 1, ada yang punya 2, ada yang punya 5 bahkan. Nah, ini diwajibkan kalau nggak salah ya. Iya, diwajibkan setiap berapa waktu tertentu. Iya, setiap tanggal 11. Ya, cuma karena ada pandemi, akhirnya ini dihentikan sementara. Ya. Artinya apa? Bahwa reog Ponorogo ini secara lokal ini sudah menjadi jati diri. Menjadi apa ya istilahnya? Identitas masyarakat Ponorogo. Karena itu ya tidak bisa dilepaskan atau dihilangkan dari masyarakat Ponorogo. Apalagi diklaim, Ustaz. Wah, ini bisa perang lagi. Kalau ada klaim seperti kemarin adik-adik mungkin masih ingat-ingatannya memorinya ketika diklaim Malaysia, itu luar biasa. Di Ponorogo itu sudah menabuh genderang perang itu. Itu arah-arahnya sudah maju perang. Iya, akhirnya termasuk Pak Ridho sendiri yang kemudian menerima tamu dari Malaysia untuk menjelaskan itu secara distinct. Bahwa ternyata ada miskomunikasi, terutama siaran persnya yang ada kalimat, ada semacam bahasa yang arahnya itu berkonotasi mengklaim bahwa seni ini seni reog Malaysia. Padahal seni reog itu yang pentas di sana adalah orang Indonesia. Ya, cuma siaran persnya itu kemudian melahirkan itu konflik itu. Iya, nah inilah media Ustaz nggih. Betul. Istilahnya ketika media itu tidak memperhatikan etika dalam menulis,
terus kemudian etika media dalam bersiaran, betul, tidak berhati-hati dalam dan objektivitas dalam menulis ya, seperti ini salah satu contoh menimbulkan masalah ya. Dan ternyata adik-adik itu memang salah paham, murni salah paham, dan pemerintah Malaysia ternyata tidak bermaksud mengklaim itu, kecuali memang ada kesalahan teknis di siaran pers itu ya. Jadi dari situ adik-adik sekalian, karena sudah menjadi identitas ya karena menjadi nafas kehidupan. Nah itu ketika ada pewajiban pentas 11 tiap 11 tanggal 11 setiap bulan ya, di setiap desa itu tidak ada masalah, bahkan mereka senang karena merasa tidak dipaksa ya. Mereka merasa tidak dipaksa karena itu sudah menjadi jati diri. Oke, ini dari aspek lokal seperti itu. Lalu adik-adik sekalian, kenapa ini persebaran di Nusantara cepat sekali ini terdata Pak di sini? Kalau belum ada perkembangan itu 162 grup dari 16 provinsi. Iya. Dan ini masih nasional dulu. Iya, nasional nih, nasional itu. 16 provinsi. Oke. Tapi saya yakin Mbak Oki ini tambahnya cepat sekali. Yang belum terlaporkan. Ini yang sudah resmi terlaporkan. Yang sekian ini yang sudah masuk ke yayasan laporannya. Betul. Dan ini nanti yang akan kita tindak lanjuti untuk menjadi satu keluarga di bawah Yayasan Reog Ponorogo, termasuk alat peraganya itu nanti akan kita legalitaskan di Kementerian AHUM ya, karena ini kita Reog itu tetap pakai alat peraga yang dilindungi ya, satwa liar yang satwa liar yang dilindungi. Regulasinya. Betul ya. Itu nah perlu juga adik-adik ketahui bahwa yang di provinsi-provinsi ini di luar Ponorogo ini ternyata mereka yang grup itu ya, anggota grup itu adalah juga orang Ponorogo ternyata. Yang disebut dengan Pawargo ya. Lalu dalam perkembangannya kemudian diikuti oleh orang-orang pribumi ya, orang-orang pribumi masing-masing untuk mendukung seni Reog Ponorogo. Dan uniknya Pak Oki, setiap ada pertunjukan reog atau setiap ada di lingkungan grup reog ini, persatuan masyarakat menjadi sangat luar biasa. Solidaritasnya bagus. Benar. Ketika ada kasus di mana itu ya, yang konflik berdarah itu, ternyata kemudian bisa dipersatukan dengan seni Reog Ponorogo karena masing-masing itu dalam satu wilayah yang berkonflik itu punya reog, dan yang bisa menyatukan Reog Ponorogo ini ya, konflik berdarah itu. Lalu di tingkat internasional Pak Ki, ini tercatat 5 grup yang resmi tercatat di Yayasan Reog Ponorogo. Saya mengikuti yang dari Korea, Ustaz. Iya, benar-benar. Korea sudah sampai ke Ponorogo juga. Betul, dan di Korea itu ternyata latihannya di pabrik, di sebuah pabrik yang direktur pabriknya itu mengizinkan. Ya, jadi sasana pabriknya itu salah satu tempat lokasinya itu dipakai untuk latihan. Dan itu melibatkan orang-orang pribumi Korea. Nah, ini sudah mulai merambah ke internasional dan bahkan melibatkan orang-orang pribumi. Berarti ini kalau dalam bahasa sosiologi ini akulturasi, betul. Ya. Dan ini Pak, oke, menariknya juga kedutaan di luar negeri, kedutaan Indonesia yang di luar negeri, termasuk yang di Belanda, ini sudah akan menggelar semacam pertunjukan yang melibatkan orang-orang pribumi. Kemarin di Belanda, di Amerika sudah melakukan seperti itu di masa Pak Ipong Mukhlisani. Menariknya gitu, mungkin yang main itu adalah bule. Iya, benar ya. Oke, jadi nanti gini, bahkan program yayasan itu yang sudah dirancang, salah satunya Pak Oki untuk internasional ini, nanti ada wahana latihan, melatih seni reog untuk orang-orang pribumi di negara-negara manca ini, ya nanti lewat kedutaan. Nanti ada sendiri khusus warga manca untuk latihan reog lah. Betul. Nah ini internasionalisasinya di sini. Dan ternyata memang ketika reog pentas di luar negeri
antusiasmenya masyarakat luar negeri itu luar biasa Pak Oki ya. Jadi terkagum-kagum dengan terutama alat peraganya dan pembarongnya yang kok bisa menahan beban seberat itu. Makanya Pak Oki ini pernah muncul image di masyarakat mancanegara maupun masyarakat luar Ponorogo bahwa pembarong itu punya kekuatan supranatural. Ini yang perlu nanti kita luruskan karena dan dianggap pakai dalam tanda petik ya, pakai jimat, pakai susu, pakai yang ngiwang di belakangnya nggak kelihatan. Betul, yang semacam itu. Padahal ini adik-adik sekalian, membarong itu ada tekniknya. Baik olahraga fisik maupun latihan teknis ya. Kesehatan gigi, kesehatan rahang, kesehatan leher. Nanti latihannya juga begitu Pak Ki. Olahraganya olahraga rahang, olahraga ini otot leher dengan sekitar atas nih. Iya, betul. Jadi seperti itu. Dan ada teknisnya sendiri ketika mengangkat, jadi tidak langsung mengangkat, ada arah angin, ada betul sekali. Gerakannya seperti apa, tidak harus pokoknya kenceng banget, tapi ada nyawa, jam tanda kutip nyawanya sendiri. Betul sekali, yang disampaikan Pak Oki, memang membarong itu bukan mengandalkan otot saja, tetapi ada teknis sehingga yang berat menjadi ringan. Jadi gerakan kaki itu ada koordinasi Pak Oki, antara ini kepala, kemudian lengan juga, ya lengan sama kaki. Ketika meliuk, bahkan ketika ke tanah, ke lantai, itu ternyata mengandalkan teknik, tidak otot, ya sehingga menjadi ringan. Mungkin teorinya seperti gerakan-gerakan itu Pak Oki, balet, ya seperti balet. Itu menjadi ketika menahan beban ini menjadi enteng gitu ya. Dengan teknis ini saya teringat dengan duo legendnya pembarong Ponorogo yang kembar itu kan. Nanti ada cerita sendiri lah. Mbah Wontowanti, maestro pembarongnya. Itu saya salut dengan beliau. Nanti mungkin perlu diketemukan dengan adik-adik ini. Jadi wibawanya dapat, tidak banyak bicara, tapi ketika pentas, wah itu bisa menghidupkan benda mati seolah-olah hidup. Seperti macan dan seperti merak. Itu adik-adik, jadi sampai merambah ke internasional karena ada aspek-aspek unik ya, baik yang melekat di dadak meraknya atau peraganya maupun di penarinya. Ya, ini satu unik yang memang banyak melahirkan pesona-pesona itu. Lalu adik-adik sekalian, perlu saya sampaikan juga bahwa hari ini mulai tahun 2020 Pak Oki, kita mempertahankan peraga karena ini kan bertentangan dengan undang-undang ya, lingkungan hidup ya, yang baik yang menyangkut dadak meraknya maupun yang menyangkut ini kulit macan, itu kan bertentangan dengan undang-undang konservasi. Karena itu ini kita menghadapi tantangan bahan baku, permasalahan bahan baku. Nah ini seperti yang tertera ini mengalami problem bahan baku. Kenapa? Karena ketika menggunakan kulit macan di caploan itu jelas tidak boleh karena membunuh macan. Ya, dan bulu merak hijau ya itu jelas dilindungi dan itu tidak boleh dipakai ketika tidak ada izin penangkaran dan tidak ada izin edar. Ya, jadi adik-adik, karena kemarin itu tidak ada landasan ini, makanya yang sudah jadi itu rawan disita karena melanggar undang-undang Pak Oki. Nah, karena itu kita ajukan ke Kementerian AHUM untuk semacam diputihkan, dilegalisasi nanti lewat izin per 2 tahun. Jadi yang sudah memiliki unit-unit reok itu dadak meraknya didaftarkan ke Yayasan Reok Ponorogo, didata, lalu di BAP lewat BKSDA, lalu diajukan ke Kementerian AHUM dan alhamdulillah ini sudah keluar izinnya. Yang terdata itu semuanya legal. Berapa
Dadak merat, 500 unit itu pun jumlah yang belum semuanya Pak Ki. 500 itu iya, di Ponorogo saja. 500 di Ponorogo yang sekitar 40 ya Pak Ki, itu yang asli pakai dadak merak. Pakai kulit macan, lalu hampir semuanya itu pakai bulu merak hijau yang dilindungi. Nah ini nanti ada semacam SIM Pak Ki. Ketika pertunjukan kok nanti tidak bisa menunjukkan ini atas dasar penegakan hukum, itu bisa disita. Nah, karena itu ternyata yang belum terdata itu adik-adik sekalian banyak sekali, baik atas nama kelompok atau unit, grup maupun pribadi. Nah ini sekolah-sekolah juga belum belum terdata. Nah itu nanti akan ada pendataan tambahan, namanya adendum. Ya, adendum ya Pak. Adendum kalau tambahan ya adendum atau nanti menunggu izin tahunan ini selesai, diperpanjang. Ketika diperpanjang nanti bisa ditambahkan lagi. Nah ini adik-adik, jadi mulai sekarang ini bahan baku reog harus jelas asal usulnya. Jelas asal usulnya itu seperti apa? Ya harus ada bukti penangkaran. Nah ini sekarang udah mulai ada penangkaran burung merak yang mungkin adik-adik kemarin itu Pak Edi Kurniawan itu nanti menjadi pilot project untuk suplai bahan baku dari sisi dadak meraknya, yaitu bulu merak. Dan itu tidak disakiti karena rontok secara alami. Kalau disakiti misalnya dicabut lagi, walaupun itu asalnya dari penangkaran, itu tetap menyalahi Undang-Undang Lingkungan Hidup. Jadi yang boleh itu adalah berasal dari merak penangkaran, ada izin penangkaran, ada izin edar, dan bulu itu bulu yang rontok. Atau mungkin burungnya mati sendiri karena sakit, itu boleh? Asal ada izin, betul. Ya, dan itu ada keterangannya, ada BAP-nya Pak. Karena macan yang sudah mati pun kalau itu berasal dari non penangkaran itu pun juga tidak bisa. Berarti ada di daerah hutan lindung. Ya. Jadi untuk bulu meraknya adik-adik ini sudah insya Allah tidak ada masalah, tidak ada problem. Yang ada masalah nanti adalah kulit macan. Karena di Ponorogo ini nampaknya potensi untuk ternak macan atau ternak harimau belum. Sementara belum. Seperti pelihara kucing yang gede. Iya. Dan di samping masalah sosial nanti itu juga masalah finansial. Itu mahal sekali. Ya kecuali nanti memang goodwill dari pemerintah untuk melakukan semacam konservasi ya Pak. Konservasi. Ya. Di hutan lindung misalnya dengan dilengkapi keamanan yang cukup lengkap, nanti bisa membuat caploan pakai kulit asli. Tapi kalau tidak ada itu, kalau tidak ada itu Pak Oki, nanti harus pakai imitasi dari kulit lembu atau kulit kambing yang dibatik pola macan, kepala macan. Sintetis yang buatan pabrik, kain gambar macan, bisa juga. Ya, walaupun memang untuk sementara pembarong itu ada nilai X ya dalam tanda petik yang tidak terlihat. Itu harus pakai kulit macan. Tetapi kalau mempertimbangkan bahwa membarong itu ada teknik, ada olahraganya, saya kira tidak sampai ke sana. Atau tidak. Ini bisa diwakili nih feel-nya. Iya, dan untuk sementara memang ini beberapa pembarong masih berlaku ya, memegangi prinsip-prinsip supranatural itu. Itu saya kira Pak Ki, apalagi kira-kira yang perlu disampaikan? Ini Ustaz, terutama ini saya tak lanjut terus nih Ustaz. Tapi saya langsung fokus ke ini, termasuk gendernya Ustaz. Nah, ini yang agak kenapa nggak istilahnya? Mungkin teman-teman di sini banyak yang beranggapan, banyak yang mempunyai stereotip bahwa reog Ponorogo itu ada yang disebut dengan warok. Warok itu mempunyai gemblak. Gemblak itu
identik dengan yang namanya homoseksual. Nah, itu penjelasannya bagaimana? Iya, jadi saya menjawab pakai apa Kompas ya Pak. Oke, jadi itu ada tradisi gemblak dan ada tradisi gemblaan. Yang tradisi gemblak itu terkait dengan ideologi Kanuragan Warok Ponorogo. Maksudnya apa? Gini, jadi yang disebut Warok Ponorogo dulu Pak Okim itu adalah para tokoh yang melakukan prihatin. Prihatin itu kalau dalam bahasa Indonesia mengendalikan nafsu dalam rangka tertentu. Iya, jadi menahan lapar, menahan ngantuk, ya. Atau kalau istilah orang dulu itu melalui bertapa, ya, bertapa dengan sekian prasyaratnya, ya. Nah itu selalu didampingi oleh kalau bahasa sekarang mulai asisten ya Pak ya. Dan asisten itu diambil dari laki-laki muda. Ya, jadi usianya sekitar 12 sampai remaja, ya sampai 16 tahun. Nah, itu untuk apa? Untuk menyiapkan segala kebutuhan terkait dengan ritual prihatin tadi atau ritual bertapa tadi dalam rangka untuk memperoleh ilmu kanuragan itu. Nah, di dalam proses itu ada yang kemudian menamakan dia itu seperti cantrik, Pak W. Cantrik. Atau kemudian berkembang bernama gemblak. Gemblak itu adalah karib, ya, yang menemani sewaktu-waktu. Nah itu kenapa, ada mungkin penasaran kenapa kok harus laki-laki? Karena dalam ideologi Kanuragan, seorang warok tidak boleh bersentuhan dengan wanita, walaupun istrinya sendiri selama melakukan ritual ya atau prihatin itu, sehingga dipilih laki-laki untuk menemani itu. Lalu dalam proses itu juga terjadi semacam kaderisasi warok. Jadi yang dulu menjadi cantrik suatu saat menjadi warok. Nah itu sudah betul digembleng melalui asisten tadi. Lalu yang kedua tadi saya sampaikan gemblaan ya, ada tradisi gemblaan. Nah, kalau warok itu tumbuh besar menjadi tokoh melalui prihatin, kalau dalam tradisi gemblaan itu ada istilah waroan. Ya. Nah waroan itu tidak melalui proses prihatin, tetapi waroan ini dalam pengertian punya banyak uang untuk membeli semacam cantrik atau gemblak. Nah ini prosesnya mirip dengan proses warok ketika ngelakoni, kemudian melamar gemblak untuk cantrik. Nah ini juga demikian dilakukan oleh waroan, cuma tidak untuk ilmu kanuragan, untuk menemani dalam pengertian mungkin yang disebut dengan dalam tanda petik homoseksual. Nah di sini berarti kan oknum ya, bahwa gemblaan itu sama dengan homoseksual, ada benarnya, tetapi itu oknum yang tidak terkait dengan tradisi warok. Ya, kan gemblaan. Benar, gemblaan dan waroan. Nah, ini yang kemudian terekspos secara general di masyarakat luar bahwa tradisi gemblak sama dengan homoseksual itu menjadi simpulannya. Padahal keterangan ini ternyata hanya oknum. Hanya sebagian kecil, ya, distorsi, Pak. Ada semacam distorsi budaya warok. Sehingga yang benar itu gemblak dan warok Ponorogo itu ada hubungan ilmu kanuragan. Ya, ada hubungan spesial. Kami mengatakan ini santrinya. Santri atau santri kalau dalam bahasa pesantren kiai sama santri yang memang sangat lekat seperti keluarga besar. Itu Pak Ogi, sehingga ketika tradisi gemblak atau gemblaan ini kemudian menjadi catatan minir gitu ya, menjadi stigma bagi Kesenian Riok Ponorogo itu keterangannya seperti ini. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa tradisi gemblak itu melahirkan tradisi homoseksual. Kalau distorsi iya, kalau oknum iya, ya, tetapi
Kan kalau seperti ini kan tidak fair kalau menyimpulkan simpulan besar bahwa masyarakat Ponorogo itu kan akhirnya homoseksual, Pak. Oke. Itu saya kira keterangannya. Nah, teman-teman yang ada di forum, yang ada di Google Meet, saya kira cukup untuk penjelasan dari Bapak Ridho tadi. Nah, hari ini atau sekarang atau sesi ini, biar kita mempersingkat waktu karena ternyata sudah hampir jam 2. Cepet ya, kita nggak terasa kok sudah habis jam ini. Begitu saya buka, atau teman-teman yang mau bertanya, apapun tentang reog, apa hubungannya dengan kebinekaan, bagaimana reog tumbuh di daerah teman-teman sendiri, bahkan ada yang dari tempat yang di luar Jawa ini yang 100 berapa tadi ya, nah 162 ini, oh saya pernah lihat nih di provinsi ini pertunjukan seperti itu. Ayo kami persilahkan teman-teman untuk bertanya secara langsung live ataupun lewat chat. Ayo teman-teman silahkan open mic, open cam, nanti bisa memperkenalkan diri dari asalnya dari mana, universitas mana, terus kemudian langsung bertanya gitu. Teman-teman sudah langsung open mic aja atau raise hand juga bisa gitu. Saya sambil menunggu yang bertanya ini, untuk perkembangan reog hari ini seperti apa, Dok? Karena ada undang-undang yang digalakkan, undang-undang konservasi itu, Pak Oki, itu masih dalam tanda petik untuk pengembangan di aspek alat peraganya itu masih menunggu. Jadi perkembangannya ini masih menunggu. Teman-teman ini masih kebingungan mau buat caploan yang kulit macan, jelas tidak boleh. Ya, tapi kalau pakai kulit sapi memang oke. Nah, sementara bulu meraknya ini memang masih menunggu izin edar. Untuk beli impor sampai sekarang sampai seperti itu ini harus ada surat izin edar. Itu biasanya mengimpor dari India, sama dari kalau di dalam di Jawa itu dari Banyuwangi. Itu yang Pak Ijo, Pak. Baik itu yang dari sisi alat peraga, lalu dari sisi pentas karena pandemi ini sangat dibatasi, bahkan pentas-pentas yang sudah dijalani selama pandemi ini hanya virtual. Lewat virtual itu pun ternyata apresiasi itu tetap saja, Pak. Lewat virtual pun ini tetap saja. Tapi untuk beberapa konteks yang PPKM-nya agak longgar, itu bisa pentas tapi sangat dibatasi. Live tapi sangat dibatasi. Apakah ada pertanyaan teman-teman loh? Ini menarik loh materinya hari ini. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi reog, tetapi ternyata reog yang dari kesenian lokal itu ternyata menjadi kesenian nasional dari identitas lokal Ponorogo, tetapi dibawa sampai ke internasional. Bangga, aku loh wong Ponorogo lah, seperti itu. Tetapi tidak meninggalkan, tidak semata-mata egois, terus kemudian kita membanggakan diri sendiri, tetapi bagaimana reog itu kita perkenalkan secara pelan-pelan yang akhirnya berakulturasi, menyatu, kemudian mengajak lingkungan sekitar main di dalamnya, merasa memiliki, terus kemudian jadi kepengen ke Ponorogo akhirnya. Atau ada yang lebih menarik lagi, Ustaz. Orang, ini kasusnya ada di Malaysia, ada di Malaysia itu, sampai anak cucunya itu juga bangga menjadi warga Ponorogo atau mbahnya Ponorogo. Benar. Ini yang menarik ini. Akulturasinya benar-benar sampai masuk ke dalam, benar-benar menjadi darah daging, menjadi semacam identitas yang itu sajane ya mbah baik. Tapi turun ke anaknya yang lahir di Malaysia, lahir di luar negeri, tapi menjadi kebanggaan, wah, warga Ponorogo ini. Mbahku adalah mbah Ponorogo, tetapi saya adalah warga negara A atau negara B. Tetapi saya bangga menjadi bagian mbah saya yang Ponorogo, kesiannya seperti ini. Jadi teman-teman yang ada di luar Ponorogo, ya keseniannya juga bagus-bagus. Ini ada di
ada di mana-mana ini, oke, no problem. Oke. Betul. Oke, saya lihat ada Michael Yohanes. Nah, Michael Yohanes ini dari Universitas Udayana Bali. Oh, nggih. Tetapi ini aslinya Madiun nih. Ini Wah. anak jurusan sejarah ini. Nanti kita akan banyak diskusi. Ayo Michael. Silakan Michael. Iya, selamat siang. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, perkenalkan, nama saya Michael Yohanes, asal saya dari Madiun, dan saya saat ini menempuh pendidikan di Universitas Udayana Bali, jurusan ilmu sejarah. Ya Pak, mengenai Ponorogo sendiri, sebenarnya tanpa disadari bahwa kakek nenek saya sendiri juga asli orang Ponorogo sebenarnya Pak. Ponorogo. Ada satu pertanyaan saya Pak mengenai Jatil dalam Ponorogo. Dari yang saya tahu, para penari Jatil ini kan dulu itu diperankan oleh para pria Pak, tapi sekarang ini berubah menjadi para wanita. Sebenarnya faktor apa yang mengubah gender, maksudnya penarinya sendiri itu Pak, dari pria ke wanita itu sendiri? Terima kasih. Langsung lagi. Cukup? Itu? Iya. Monggo langsung dibahas. Baik Mas Michael Yohanes. Paknya di Ponorogo ternyata. Jadi ini Mas, memang peran Jatil itu awalnya laki-laki, terutama terkait dengan versi Suryo Ngalam, ya. Karena apa? Itu erat kaitannya dengan fungsi satirnya, ya, fungsi untuk menyindir itu salah satunya melalui penari Jatil dari peran laki didandani perempuan. Lalu dalam perkembangannya sampai tahun 92 itu tidak ada masalah dengan peran Jatil laki-laki, tetapi kemudian ketika masa pemerintahan Presiden Soeharto atau Pak Harto, kita Reog itu diminta tampil pentas di acara Pekan Raya Jakarta atau PRJ, yang waktu itu dari pemerintah Jakarta ini minta penari Jatilnya dari perempuan. Nah saat itu ya agak panik Pak Oki, karena harus menyiapkan sekian banyak penari Jatil dari perempuan yang belum pernah dilakukan di Ponorogo, sehingga kemudian direkrut masing-masing anak pejabat, anak warok itu menjadi target utama waktu itu untuk dilatih menjadi penari Jatil Reog Ponorogo. Nah kemudian setelah berhasil pentas di acara PRJ Pekan Raya Jakarta itu, ternyata hasilnya spektakuler dari sisi artnya, ya, dari sisi seninya Pak Oki. Jadi lebih luas, lebih indah, karena mungkin gerakan-gerakan tarinya akan lebih pas gitu ya, dilakukan oleh peran perempuan itu. Nah akhirnya menjadi rujukan semua grup Reog di Ponorogo. Mereka kemudian karena terpesona dengan tarian Jatil dengan peran perempuan, mereka beramai-ramai untuk mengganti peran Jatil dari laki menjadi perempuan sampai sekarang ini. Ya, lalu artinya apakah peran laki itu tergusur? Tidak juga, karena banyak juga grup yang tetap mempertahankan Jatil dengan peran laki-laki. Oke, teman-teman kalau perhatikan share screen saya, ini adalah Jatil laki-laki, tapi yang sudah sepuh dari Bedingin. Betul. Ada 4 sekawan nih, Mbak Sampan yang sudah meninggal. Ada siapa lagi? Ada 4 orang ini yang saya dapat dokumentasinya sekitar 2-3 tahun yang lalu. Betul. Ketika ada pentas di sana, dan ini merupakan salah satu daya tarik tersendiri ternyata. Daya tarik sendiri. Nah, inilah yang dikatakan saat itu tadi bahwa ada beberapa reog itu atau yang mengacu pada Suryo Ngalam. Nah, inilah yang dijadikan satirnya. Betul. Simbolnya adalah ini. Nah, ini adalah Jatil lanang, Jatil sepuh
yang apa ya? Yang masih bertahan. Yang masih bertahan dan ini spesial banget untuk saya ini. Ya, seperti ini Mas Michael, bukti dokumentasi yang berhasil diamankan oleh masyarakat, oleh Pak Oki terutama. Oke, jadi teman-teman bisa melihat ini gayanya ya seperti ini. Setengah perempuan. Tapi wah ini kalau teman-teman lihat sendiri luar biasa. Irama, terus kemudian ritme, sangat auranya, menghayati. Apa ya istilahnya kena banget gitu. Gitu. Jadi teman-teman nanti kalau ke Ponorogo saya ajak kedua versi Riok ini, yaitu yang pertama adalah versi festival dan versi Surya Ngalam. Di alun-alun setiap pentas bulan purnama, dan kalau tidak ada pandemi nanti setiap bulan tanggal 11 kita bisa lihat semua desa, pentas kecil-kecilan, pentas RT, tapi is fine, tapi iya kena gitu untuk Rioknya. Jadi tidak usah khawatir nanti kalau Pak saya mau nonton Riok, ayo foto. Gitu Mas Michael. Ada gimana Mas Michael? Kalau seperti ini kerasa nggak Rioknya di perempuan atau Riok lakinya gitu? Riok lanang ya ini. Iya Pak. Sebenarnya saya juga agak sedikit tertarik sih Pak dengan budaya Ponorogo sendiri gitu, karena kan keluarga saya sendiri tidak terlepas dari orang Ponorogo sendiri gitu. Dan sebenarnya jadi yang saya sebenarnya masih belum tahu tuh ini Pak, sempat jadi di keluarga saya tuh di Ponorogo sendiri kalau pulang kampung gitu ke Ponorogo, kalau cerita-cerita tentang Reok itu saya kurang tahu siapa namanya, tapi dari beberapa keturunan saya sebelumnya itu ada salah satu keluarga yang memang mereka itu tuh warok Pak, waroknya Ponorogo sendiri. Yang saya belum tahu itu sebenarnya siapa namanya itu, karena kan mungkin karena saya tuh masuk anak, maksudnya bisa bilang generasi yang milenial gitu. Sebenarnya kan waktu zaman dulu itu kurang peduli sama yang namanya budaya gitu ya Pak. Jadi saya kurang tahu gitu. Tapi kemarin juga saya kan sempat ke Ponorogo yang saya cerita itu, sempat disinggung lagi gitu bahwa keluarga itu sebenarnya salah satu waroknya Ponorogo gitu. Itu sih Pak yang saya bikin tertarik terhadap Riok itu sendiri sih Pak untuk saat ini. Oke, masuk nanti. Nah nanti kita bisa cari database warok Oke. Sayangnya lupa ya. Iya, sayangnya lupa. Tapi kalau misalnya Mas Michael itu ingat tempatnya ya, tempat. di daerah mana, kecamatan atau desa mana itu akan lebih detail. Desa nanti Mas, kalau bisa kami bantu. Ya Pak. Ada sih Pak saudara saya yang salah satu padeh itu tahu Pak namanya gitu, mungkin nanti saya tanyakan lagi. Oke. Siap. Nanti WA saya nanti namanya siapa kita bantu. Saat itu ini kebetulan punya database waroknya ini. Punya jadi jangan khawatir ada warok-warok yang ya seperti warok yang utama ya seperti Mbah Tobron itu kan bisa kita katakan sesepuh warok di sini. Terus kemudian ada Mbah Bikan juga sebagai seniman Riok sekaligus waroknya. Kalau mencari tokoh warok cukup gampang ya, karena ada relasi yang menyebar di seluruh wilayah Ponorogo. Apalagi yang keluar Ponorogo juga banyak ya. Iya, benar. Jadi warok dan dalam tanda petik disematkan atau ya itu ada banyak konteks yang bisa mewakili di setiap aspeknya. Ya. Begitu teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Ternyata kita nggak sadar sudah 1 jam ini ngobrolnya santai. Jadi kita nggak terasa ternyata sudah 1 jam ternyata. Begitu. Ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan sebelum kita closing. Teman-teman bisa bertanya apapun. Terutama pengalaman terutama melihat kesenian daerahnya, bagaimana cara mengembangkannya, terus kemudian apakah kesenian ini memang relate dengan Riok atau relate dengan identitas saya, tapi yang penting adalah aktivitas dari teman-teman ini tidak terlepas dari budaya yang teman-teman tempati yang ada di situ. Kemudian banggalah menjadi anak daerah ini. Kalau saya bangga menjadi anak daerah. Saya orang Ponorogo, rumah saya pinggir kali, saya orang desa dan saya petani, istilahnya seperti itu. Tapi itulah yang menjadi sebuah identitas, sebuah kebanggaan. Seperti Pak Edi itu
petani, peternak, perkebunan loh. Orang desa banget nonton. Betul. Bahkan Ustaz sendiri punya sama, kebun. Nah, sama. kita orang desa. Pinggir kali juga. Pinggir kali. Kita orang desa yang hidupnya ya dari desa. Tapi kita bisa mensupport, memberikan kontribusi, terus kemudian mewarnai ya akademisi di level internasional juga. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ini jangan khawatir, jangan berkecil hati ketika teman-teman ini dari Indonesia Timur Pak, saya dari Papua, bahkan ada dari Papua yang paling barat, berbatasan langsung dengan Papua Nugini terus kemudian daerahnya itu daerah tertinggal, jangan khawatir, nanti teman-teman bisa mewarnai dunia kok. Bahkan hari ini sangat mudah karena ada medsos yang lebih mempercepat akselerasi. Kalau di dunia saya ada konten kreatif, ada konten kreatif yang tidak terbatas. Nah inilah kesempatan dari teman-teman. Apalagi dengan kampus merdeka seperti ini, teman-teman bisa fasilitasi, menggali informasi, menggali pengetahuan, menggali apapun yang ada di sini. Jadi media yang sangat efektif. Betul. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya. Ternyata kita sudah nggak kerasa 1 jam. Nanti kalau kelamaan nanti nggak efektif juga. Oke, sebelum kita akhiri, ada statement closing penutup untuk kesenian Riok dan kontribusi di internasional ini. Baik, Riok Ponorogo tidak akan pernah mati. Sekalipun tantangan hari ini adalah tantangan bahan baku, tapi tetap kita mencari solusi dan insya Allah dapat solusi itu. Kalau tidak legal selamanya, paling tidak per 2 tahunan. Itu sudah kita dapatkan. Ke depan ini akan kita kembangkan dengan menaati prinsip dari konservasi. Taat undang-undang, sementara seni Riok Ponorogo semakin ngeremboko, semakin maju. Bahkan tahun ini kita sudah merintis untuk ke ICH UNESCO. Gitu teman-teman. Jadi Riok Ponorogo ini tidak berhenti menjadi kesenian lokal saja, tidak hanya berhenti menjadi kesenian yang dipunyai oleh bangsa Indonesia, tetapi juga ternyata memberikan kontribusi positif di dunia internasional. Nah, teman-teman, itu dulu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa chat via WA. Nanti pertemuan ketiga tetap kita kelas inspirasi ini ada tiga kelas nih. Jadi yang pertama adalah Pak Edi kemarin tentang konservasi alam budaya, konservasi alam sekaligus lingkungan dan budaya. Pak Ridho ada terutama di Riok Ponorogonya. Nah ini nanti yang terakhir ini, yang ketiga ini saya usahakan yang milenial nih. Jadi teman-teman yang senang film dokumenter, foto-foto dokumenter, apalagi dunia kreatif hari ini akan saya pertemukan dengan konten kreator nih. Pertama yang di Riok. Begitu. Bagaimana Riok di dalam industri multimedia, bagaimana Riok dalam industri kreatif itu akan seperti apa. Ternyata bisa diusahakan atau dikemas sedemikian. Begitu. Pekatan yang bisa saya sampaikan teman-teman. Pertemuan ini saya berharap tidak menjadi sebuah hanya pelajaran atau perkuliahan semata, tetapi nanti akan saya simpan, terus kemudian saya share yang ini nanti bisa menjadikan satu mata khusus ya, satu jalur khusus terutama untuk refleksi. Nah, refleksi ini bagaimana teman-teman akan memaknai sebuah budaya lokal ini dengan identitas lokal ini dengan nasional, bahkan budaya lokal ini ke level internasional. Begitu. Oke, mohon maaf teman-teman jika kami tadi ada kendala teknis. Sekian dulu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri kelas Meet ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih teman-teman sudah bergabung semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak.